Allah mugi panjenengan paring kesarasan dhateng kula saha umur ingkang panjang supados saged madosaken ilmu dhateng anak-anak kula. Menawi mboten makaten kados pundi nasibipun anak-anak kula punika. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Telah menjadi tugas rutin Asih menyiapkan sarapan keluarganya pagi sebelum ia berangkat sekolah. Tak ada yang istimewa, hanya nasi goreng inilah jenis masakan yang dikuasai gadis kecil berusia 10 tahun ini. Ya, menu yang tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Nasi goreng buatan Asih tentulah jauh dari bayangan kebanyakan orang. Nasi sisa semalam yang ia goreng sekedarnya bersama kecap manis, tanpa tambahan bumbu, tanpa apapun yang bisa menambah nikmat masakannya. Hanya inilah yang bisa gadis kecil ini berikan. Namun hidangan ini sudah terasa istimewa baginya, bagi ayahnya, dan juga bagi Nisa adiknya. Pak Dahar. Kanggo guys, bapak arah utang pring awite ono muka pesenan. Sejak kepergian sang bunda Sopiah setahun lalu, mau tak mau semua beban tanggung jawab mengurus ayah dan sang adik beralih ke pundak Asih. Sang bunda pergi tanpa kabar, tak jelas pula sebab musababnya. Mungkin tak tahan menjalani hidup dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Kehilangan sang bunda ini semakin mengubur semua impian indah dan kasih sayang yang seharusnya Asih dan adiknya peroleh. Pak, aku mau sekolah. Ya. Abdul Rohim adalah ayah Asih dan Nisa. Cacat yang ia derita sejak 20 tahun yang lalu membuat Abdul Rohim tak lagi dapat melakukan pekerjaan yang berat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, ia pun mencari nafkah dengan membuat kerajinan bambu. Nyambut damel kula inggih punika damel kerajinan bambu, kurungan ayam, keranjang mendo, saha baki. Servis elektronik inggih sekedhik-kedhik saged. Karena keterbatasannya, ia tak bisa terlalu jauh mencari bahan baku kerajinannya. Hanya tanaman bambu di kebun milik tetangga yang ia rambah. Meski dengan demikian, Abdul Rohim harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membelinya. Jenis bambu yang digunakan Abdul Rohim adalah bahan untuk anyaman. Memang bukan sembarang bambu. Bambu ini dikenal dengan nama bambu apus atau bambu tali. Tinggi batangnya dapat mencapai 20 meteran. Seratnya pun panjang, kuat, dan juga lentur. Hingga jenis ini paling bagus digunakan untuk anyaman. Awalipun kula ndamel kerajinan bambu nggih punika kula sak sampunipun kenging musibah dawah saking pohon nggih dados tiyang cacat. Sak sampunipun kula dados tiyang cacat nggih mboten saged nyambut damel angkat junjung mulih kados rumiyin. Dados kula kepripun carane saged atos hasil tapi mboten kanthi angkat junjung awrat, Pak. Semakin lama bambu tali semakin sulit diperoleh, harganya pun semakin tinggi.
Untuk sebatang bambu yang ia tebang, Abdul Rohim wajib membayar 15 hingga 20 ribu rupiah pada sang pemilik pohon. Namun demikian, ia mendapat keringanan untuk membayar modal bambu ini di saat hasil kerajinan anyamannya telah laku terjual. Abdul Rohim memotong batang bambu ini menjadi 2 bagian agar mudah membawanya. Dari 1 batang bambu ini setidaknya 2 hingga 3 buah kerajinan anyaman dapat ia hasilkan, tergantung jenis dan ukuran anyaman. Jika saja kakinya tak cacat, sebenarnya mencari penghasilan yang layak bukanlah hal sulit untuk dirinya. Sejak masih bujangan, Abdul Rohim ahli menggunakan sengso atau mesin gergaji rantai untuk menebang pohon. Nggih rumiyin punika kula cok geraji ngangge sengso lah utawi gergaji rantai dugi Banten napa sampunipun wangsul saking Banten. Tangga kula punika wangsul saking Palembang. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru bekerja selama 5 hari di Sumatera, ia terjatuh dari pohon. Inilah penyebab kakinya tak dapat berfungsi sempurna. Kami musibah dawah punika kula nggih langsung mlebet rumah sakit, Pak. Nggih ngendikane dokter kula penyakitnya parah, patah pinggul. Nggih ngendikane dokter suku kula pun boten berfungsi melih, marai mboten saged kula saben dinten ndonga saking kalih ingkang damel urip kula terima pejah, Pak. Tasih diparingi gesang, kula tasih nyuwun saged mlampah sinarsa kula ngagem krek, Pak. Karena kegigihan berusaha disertai doa yang tulus, 10 bulan setelah kejadian ia dapat berjalan kembali. Meskipun tak sempurna, namun ia sangat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hal itu pula yang membuat ia senantiasa ingin mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Bahkan setelah 7 tahun berselang, ia pun menemukan tambatan hatinya Sopiah, ibu dari kedua putri tercintanya. Bojo kula nggih sanjangipun nggih tetep nrima gadah bojo kados kula, Pak. Nggih tapi kasunyatanipun dugi sepriki kok kesah mboten nonton kabaripun, Pak. Nggih sampun setahun langkung karo tengah wulan, Pak. Di gubuk bekas kandang kambing peliharaannya inilah Abdul Rohim biasa mengerjakan anyaman bambu buatannya. Dan kali ini ia akan menyelesaikan pesanan keranjang ayam tetangga. Keranjang besar ini biasanya digunakan oleh penduduk untuk mengangkut ayam, itik, atau ternak lainnya. Bentuknya yang besar memungkinkan peternak atau pedagang membawa banyak ternak sekaligus. Untuk membuatnya, Abdul Rohim terlebih dulu mengukur, memotong, dan membelah bambu sesuai dengan kebutuhan. Sebagai langkah awal anyaman, bambu disusun satu persatu membentuk pola. Bagian ini nantinya menjadi dasar keranjang. Bila pesanan pembuatan keranjang banyak, dalam sebulan ia menghasilkan uang sekitar 400.000 rupiah. Cuma yang tak seberapa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Angka itu pula lah yang menyurutkan harapannya untuk dapat mengobati kakinya hingga benar-benar pulih. Meski hanya mengenyam pendidikan dasar, Abdul Rohim bersyukur ia pernah mendapatkan pendidikan keterampilan kerajinan di Jepara beberapa waktu setelah dirinya mengalami kecelakaan. Keterampilan inilah yang sekarang dimanfaatkan dirinya untuk membesarkan Asih dan Nisa putrinya.
Untuk membuat kerajinan kaligrafi bambu, Abdurrahim terlebih dulu membuat tulisan kaligrafi pada bambu. Kemudian bambu pun dibelah secara hati-hati agar tidak merusak kulit bagian luar bambu yang telah diukir tadi. Pada bagian luar ditambahkan susunan bambu yang berfungsi sebagai pembingkai ukiran. Dan kini keindahan ukiran kaligrafi bambu karya Abdurrahim pun mulai tampak. Dengan penuh kehati-hatian, ia kembali merapikan ukiran huruf Arab pada hiasan dinding ini. Tidak sekedar bekerja, Abdurrahim memiliki kepuasan batin tersendiri tatkala melihat hasil ukiran kaligrafinya tampak sedap dipandang mata. Sebetulnya ia dapat memproduksi beberapa anyaman sekaligus setiap harinya. Namun ia tak dapat berlama-lama berkutat dengan pekerjaannya ini. Ia harus segera kembali ke rumah. Kedua buah hatinya yang masih kecil membutuhkan perhatian dan pengawasannya. Kula sejatosipun nggih tetep dados pikiran, Pak. Amargi lare kula niku tasih alit-alit. Menawi pas lare sekinten niku wangsul saking sekolah nggih kula tinggal-tinggal wangsul sinaosa kula niku tasih repot nyebut damel amargi kalih njagi keselamatanipun lare-lare, Pak. Blasé nampi, Nus? Blasé jero. Anjelo? Kepulangan Abdurrahim merupakan waktu yang membahagiakan buat si bungsu Nisa. Tak dapat dipungkiri usianya yang masih kecil sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Loh, kowe masak apa tuh ya sih? Oh, kowe sing masak dhewe, Pak? Nisa si bungsu adalah putri ketiga Abdurrahim, sedangkan Asih adalah putri tertua. Anak kedua Abdurrahim telah terlebih dulu menghadap Sang Ilahi saat berumur 2 tahun. Walaupun sang kakak hampir tak pernah alpa menjalankan fungsi sebagai pengganti ibu di rumah, nyatanya keadaan memanglah tak pernah ideal. Bagaimanapun Asih juga masih belia dan berkebutuhan yang sama. Himpitan keadaanlah yang membuatnya harus berpikir dan bertindak jauh melebihi usianya. Dalam benaknya hanyalah upaya untuk dapat membantu meringankan beban fisik maupun pikiran sang ayah. Berusaha mengurus sang adik dengan sebaik-baiknya. Suruh mandi, ganti baju, sama makan. Gadis kecil yang masih duduk di kelas 4 SD ini memang terlihat sangat tabah menerima kenyataan hidup keluarganya. Meskipun begitu, ia tak memungkiri bahwa kehadiran sang bunda sangatlah ia rindukan. Asih kepengen mama pulang supaya bisa bantuin ayah. Kasihan lihat ayah kerja sendirian. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kepergian sang istri jelas meninggalkan luka mendalam pada batin Abdurrahim. Namun ia berusaha tegar. Keadaan memang belum berpihak dan materilah yang membuat keluarganya harus menerima kenyataan seperti ini. Namun Abdurrahim berusaha menanamkan pada kedua anaknya bahwa kebahagiaan tak melulu hadir karena materi. Nggih sinaosa mamaipun boten teng griya anak-anak nggih tetep kula kan sekolah ingkang rajin, ngaos ingkang rajin, supados lare kala wau waget bentenaken perkawis ingkang leres kalih perkawis ingkang awon, Pak. Waalaikumsalam. Monggo ngaturi lebet. Boten Ibu. Pripun nonton apa, Bu? Nek iki kan dandake gosokan. Allah sudah mengatur rezeki bagi tiap hambanya. Prinsip itulah
yang diyakini oleh Abdul Rohim agar mendatangkan keberkahan dalam keluarganya. Salah satu yang Abdul Rohim upayakan adalah menjual jasa perbaikan elektronik kepada para tetangga dekatnya. Amargi tiang bingah punika boten tiang sing kathah artanipun, tapi tiang bingah niku nggih punika tiang ingkang pinter. Dinaipun penghasilan sinoso segede ubir tiang punika pinter bersyukur nggih punika titenane tiang ingkang saged gesang sekeca, Pak. Ya, Allah memberikan kemudahan rizki bagi hambanya yang bersyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bre Lenir, ranjang pesanan wedhus wis dadi urung? Alhamdulillah, malam ini Abdul Rohim diberi banyak kemudahan. Rezeki kembali menghampiri. Selain untuk kebutuhan makan, Abdul Rohim juga masih punya kewajiban mengangsur hutangnya. Sampun nate saderengipun lebaran punika kula kenging penyakit dampaneng. Dados sadangunipun kalih wulan kula mboten saged pados arta amargi raos sakitipun punika mboten saged dipun tahan, Pak. Nggih saking punika kula gadah mendo gangsal, tapi nggih kula sade telas damel berobat kalih kabetan tiap dintenipun. Jatuh tempo pembayaran cicilan hutangnya hampir tiba, dan Abdul Rohim tak boleh sedikit pun menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Pajangan ini sudah ada yang memesan. Ia ingin segera bisa menyelesaikan agar segera mendapatkan uang untuk membayar kewajiban cicilan kambing. Sebagai penyempurna akhir, Abdul Rohim pun mengoleskan vernis pada bagian terluar kaligrafi bambu buatannya. Ia berharap polesan ini bisa mempercantik hasil karyanya hingga bisa dijual esok hari. Pagi kembali menyapa, membawa secercah harapan bagi Abdul Rohim dan kedua anaknya. Meski batin terguncang, namun ia harus tegar menjadi sosok ayah bagi kedua putrinya. Siap. Ia berharap dapat menjadi panutan bagi kedua buah hatinya kelak. Semoga ibu cepat pulang dan orang tua waras selalu. Waalaikumsalam. Sesedikit mungkin mereka berusaha menghindari pembicaraan tentang sang bunda. Selain tak ingin membuat si bungsu gundah, rupanya masih terbersit harapan agar sang bunda sudi kembali pada mereka. Pripun basokane pun dados? Pun, monggo. Tegas kedap nggih. Monggo niki Bu, setrikane pun dados. Pira entek? Selangkung mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Dewi mangkat, tapi bawa tak nggawa dagangane pesenane wong dhisik. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Sinau sing sregep ya. Tertatih, ia melangkah menyusuri jalan tak rata di sekitar kampungnya, berupaya mengantarkan pesanan kaligrafi buatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Dur? Niki Pak, pesanan panjenengan sampun dados. Oh, kaligrafi sing gede ya? Nggih, nggih. Oh, Pak. iya. Rasa nyeri pada bagian kakinya sesekali menghampiri, sebab sudah 2 hari ini ia belum sempat mengobati lukanya. Sakit ya, Mas? Nggih. Ya. Turun sangat nggih Pak nggih. Ya, podo-podo. Tak henti-hentinya Abdul Rohim bersyukur dalam hati tatkala hasil karya buatannya mendapat apresiasi yang baik bagi pelanggannya. Meski jika dinilai secara materi tak seberapa, namun tanggapan positif pembelilah
yang juga dapat membangkitkan kepercayaan dan semangat dalam dirinya. Kembali, Abdul Rohim menyusuri jalanan. Berharap masih ada rezeki lain yang bisa ia peroleh. Meski langkahnya tak lagi tegap, namun ia berupaya tetap kokoh, terus berjuang demi kedua putri yang sangat dikasihinya. Minggulo pesen kalih bojo kula, pesenipun nggih punika mbok enggalo mulih ngerti ya nek anak-anak padha kangen. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.